Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya Bukit Baruga yang dirahmati dan semoga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencicipi kelezatan ibadah di bulan suci Ramadan. Hari ini tidak terasa, seperti baru saja tadi kita memasuki bulan Ramadan atau semalam, ternyata kita sudah berada di hari yang kelima, Pak. Ya, subhanallah. Ya. Nah, menurut Einstein, ya, Albert Einstein mengemukakan teori yang kita kenal dengan nama teori relativitas. Ya. Kita mungkin masih ingat pada saat SMP atau SMA, rumusnya E sama dengan MC kuadrat. Ya. Sampai sekarang saya tidak tahu apa itu. Ya. Nah, tapi dalam satu anekdot pernah ditanyakan kepada Einstein, apa itu teori relativitas? Ya. Dia cuma bilang, kalau kau duduk bersama dengan pasanganmu yang kau cintai, maka sudah sedemikian lama kau masih merasa baru-baru saja kau bersama dengannya. Iya. Tapi kalau kau bersama dengan orang yang kau benci, maka baru sesaat kau sudah merasa sedemikian lama duduk bersamanya. Begitu barangkali rasa kita terhadap bulan Ramadan ini. Ya. Karena kita demikian cinta, demikian senang, demikian gembira dengan bulan Ramadan, sehingga sudah berlalu 5 hari, terasa baru saja tadi kita menjemput bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya selalu merasa kesulitan kalau berceramah di Masjid Raya Bukit Baruga. Ya. Di sini ada para legend, ya, para sesepuh. Ibarat kata seorang penyiar radio, ya, di sini itu yang tua bersikap dewasa, ya. Tapi ya yang tua berjiwa muda, yang muda bersikap dewasa, ya. Yang tua masih seperti anak muda, ya. Sementara anak mudanya sangat dewasa bersikap, ya. Jadi kita bingung ini mau kasih materi apa, ya. Maka oleh sebab itu kita cerita-cerita saja, Pak, ya. Ya. Kita sharing-sharing saja, ya. Ini bukan ceramah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin saya di WA oleh Ustadz Dr. Sufkasman, ya, untuk mengisi acara ceramah kita di kesempatan subuh hari ini. Dan kemarin oleh panitia diberikan judulnya tentang keutamaan atau infak dan sedekah di dalam Islam. Saya bilang, saya ini paling malu-malu kalau berbicara begini di depan orang Baruga. Iya. Ibaratnya seperti kita menggarami lautan, ya.
ingin mengajar ikan berenang. Tapi Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba-coba menggali sedikit lebih dalam tentang yang namanya berbagi. Dalam istilah syar'i ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya zakat. Tentu dalam kesempatan yang singkat ini kita tidak akan berbicara secara teoritis fikih berkaitan dengan istilah-istilah syar'i itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham tentang hal itu. Namun saya ingin mengajak kita melihat dari beberapa perspektif. Karena sejatinya ajaran Islam itu ibarat permata yang memiliki sedemikian banyak sisi, di mana setiap sisi itu akan memantulkan kilauan yang demikian indah. Dan setiap kita membahas tentang satu masalah dan kita melihat dari perspektif yang satu, besoknya kali berikutnya kita bahas lagi masalah yang sama, kita akan melihat dari perspektif yang lain, dan itu akan membuatnya semakin indah. Maka perspektif tentang yang namanya berbagi, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka itu menafkahkan, berbagi dengannya. Subhanallah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita coba lihat dari perspektif maqasidus syariah. Kita ketahui bahwa syariat itu oleh para ulama kita disimpulkan dengan tujuan-tujuan utama diturunkannya dengan apa yang diistilahkan dengan maqasidus syariah. Tujuan-tujuan utama diturunkannya syariat itu. Berkata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, Imam Asy-Syatibi ini dari negeri yang namanya Syatibah, orang Spanyol Pak, ya. Jadi ada ulama dari Spanyol lebih dahulu dari kita, ya. Namanya Imam Asy-Syatibi. Dia menulis kitab namanya Al-Muwafaqat, salah satu kitab rujukan utama dalam usul fikih. Beliau mengatakan, innama unzilat asy-syara'i limasalihil ibadi fil ajili wal ajil. Diturunkanlah syariat itu semuanya untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhiratnya. Nah, kemudian dibahaslah tentang al-masalih itu dan disimpulkan oleh para ulama untuk menjaga syariat itu, untuk menjaga pertama hifdzuddin, menjaga agama, ketersambungan transendental antara makhluk dengan khaliknya. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa, jangan sampai manusia saling menumpahkan darah. Yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta. Subhanallah. Dalam perspektif ini kita melihat yang namanya zakat, yang namanya sedekah, yang namanya infak itu. Bagaimana infak itu menjaga harta? Subhanallah. Bapak dan saudara sekalian, padahal dia dikeluarkan, berarti berkurang. Ketika orang melihat hanya dalam perspektif yang sempit, mungkin hartanya berkurang, tapi ada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Bahkan Al-Quran mengatakan wa yurbis shadaqat, dan Allah itu menumbuhkan harta manusia dengan yang namanya sedekah. Bagaimana harta yang disedekahkan itu bisa bertumbuh, Pak? Masya Allah, tabarakar rahman. Tentu kita selain melihatnya dalam perspektif ekonomi, kita juga melihatnya dari perspektif spiritual. Bahwa orang yang memberikan hartanya akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Hartanya akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbagi
berarti dia membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan inilah yang disebut dengan, ya, orang biasa istilahkan, ya, butterfly effect. Ya. Ada yang namanya apa? Dampak kupu-kupu. Ya. Kita melihat kalau kupu-kupu itu terbang, Pak, ya, itu dampak daripada gerakan sayapnya, ya, luar biasa. Ya. Tidak hanya berhasil mengangkat kupu-kupu yang terbang, ya, tetapi dia memiliki kekuatan yang lebih daripada itu. Ada efeknya. Subhanallah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga harta kita dengan sedekah. Kalau kita lihat dalam perspektif sosial, maka ini yang biasa diistilahkan dengan jaring-jaring pengaman sosial. Iya. Negara mewajibkan setiap perusahaan, apa istilahnya itu, Pak? Bagian daripada capital, ya, CSR. Harus ada CSR-nya. Kenapa harus ada CSR? Ya, bukankah, ya, tidak ada ujuk-ujuknya orang itu kemudian membuat satu perusahaan bisa demikian maju. Tetapi perusahaan itu betapapun hebatnya, betapapun canggihnya, betapapun luar biasa manajemennya, dia tidak akan bisa berkembang tanpa adanya market. Dan market itu manusia keseluruhannya. Maka dia memiliki tanggung jawab sosial untuk berbagi kepada masyarakatnya. Iya. Nah, dengan demikian, ketika masyarakat mendapatkan dampak positif dari perusahaan itu, maka serta-merta mereka akan berkata, ini adalah bagian daripada sesuatu yang harus kami lindungi. Kami harus dukung perusahaan itu. Maka terjaga hartanya, kapital perusahaan itu. Demikian juga dengan pribadi-pribadi yang selalu berbagi, Bapak dan saudara sekalian. Iya. Masyarakat sekelilingnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya akan melihat bahwa ini orang baik. Ini orang yang patut kita lindungi, yang patut kita sokong. Kalau ada susahnya, kita akan susah bersama dia, karena dia mau juga susah bersama kita. Dia mau berbagi dengan kita. Subhanallah, ya. Ini kalau kita ceritakan sangat panjang, tetapi dalam perspektif, ya, penjagaan kehidupan sosial, yang namanya berbagi itu adalah merupakan keniscayaan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata, Bapak dan saudara sekalian, kita tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Iya. Allah mensifatkan orang-orang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah telah siapkan. Nah, ini juga, ya, penting untuk kita ketahui. Kata-kata uiddat dalam bahasa Arab ini namanya fi'lun madhi. Artinya sesuatu yang sudah terjadi. Artinya surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Iya. Surga sudah demikian merindukan para calon-calon penghuninya, demikian juga neraka sudah siap menampung manusia-manusia durhaka. Iya. Uiddat lil muttaqin. Sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Allah sambung dalam ayat setelahnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang memberi, berbagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Iya. Kalau orang berbagi dalam keadaan dia lapang, itu luar biasa, Pak. Tapi kalau orang masih bisa berbagi dalam keadaan dia sulit, itu lebih luar biasa lagi. Dan itulah yang kita saksikan dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ada seorang tamu, orang yang datang, ya, orang dalam perjalanan, Ibnu Sabil, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa dia adalah tamunya Rasulullah. Ya, jadi
masyarakat Nabi itu, masyarakat Madinah pada saat itu adalah masyarakat yang sangat spontan, Pak, ya. Bukan tidak dominan orang kaya, ya. Tetapi dominan orang yang selalu mau berbagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sekarang siapa yang mau menjamu tamuku ini?" Maka seorang sahabat mengatakan, "Saya Rasulullah." Maka dibawalah ke rumahnya, ya. Tetapi ketika mau makan dikasih padam itu api, Pak, atau apa? Lentera. Iya. Ternyata tuan rumah ini berani-beraninya menjamu tamu dalam keadaan makanannya untuk mereka saja, untuk satu orang. Iya. Terpaksa dia kasih tamunya, bilang silahkan makan, ini ada masalah lampu ini, ya. Padahal mereka cuma pura-pura makan, ya, untuk menjamu tamunya. Iya. Inilah yang namanya al-karam, ya, memberi pada saat sempit. Iya. Kalau orang kaya berbagi itu sudah diangkat jempol. Tapi kalau orang tidak berpunya tapi masih mau memberi, itu sangat luar biasa. Para sahabat Rasulullah, terutama dari kalangan Ansar, terkenal dengan itu dan diabadikan dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya walaupun mereka juga butuh. Iya. Ini, Pak. Ya. Bahkan disebutkan ada seorang salaf yang datang seorang sahabatnya di rumahnya. Iya. Padahal dia tidak ada. Yang ada cuma budaknya, ya, atau pembantunya kalau istilah kita sekarang. Ya. Maka dia bilang, "Mana tuanmu?" Dia bilang, "Tidak ada, sedang keluar." Dia bilang, "Saya ini butuh sekarang." Ya, ini budaknya ini tahu bahwa ini sahabatnya, memang saya punya tuan ini, ya. Nah, ini kejadiannya tidak bisa digeneralisir, Pak. Ini kejadian yang spesifik sifatnya. Dia bilang, bagaimana ya? Si pembantu ini, sang budak ini mengambil inisiatif. Dia bilang, "Begini saja, saya bertanggung jawab, ya. Ini kantong uangnya tuanku, ambil berapa yang kau perlukan. Nanti kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab." Ya. Nah, betul. Ternyata dia ambil, ya. Sepulang tuannya, ketika ditanya, "Tuan, ada temanmu yang datang dan dia butuh sekali bantuan, tapi kok tidak ada, maka saya bertanggung jawab, terpaksa saya kasih uangmu, ya. Kalau nanti ada bagaimana, potong dari gajiku atau apapun juga." Maka tuannya ini berkata, "Sekarang kau bebas karena Allah." Iya. Ya, saya sangat berharap seandainya saya datang, itulah yang dilakukan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya. Bahkan tetaplah berbagi walaupun disakiti, karena sungguhnya Allah yang Maha Tinggi akan memberikan kita tempat yang paling baik dan paling berarti, yaitu surga yang kekal dan abadi. Saya kira cukup sekian. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Ya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati, ya. Jika ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada waktu yang luang di masa mendatang bolehlah kita bersua kembali. Burung pelikan, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.